Sepertinya sudah aman. Mereka lagi di kamarnya Pak Gani. Aku harus kabur sekarang juga. Marwan ngapain bawa koper? Jangan-jangan dia mau kabur. Marwan! Hei! Woi! Pak, lapor Pak. Marwan kabur Pak. Saya mau membaca situasi ini akan terjadi. Baru jadi buronan aja udah ketakutan kayak begitu. Yang bawa dia ke sini lagi. Astagfirullahaladzim. Mas, saya mau minta. Marwan! Woi! Turun, buka pintunya! Marwan! Woi! Cukup. Ampun. Kamu sadar? Tindakan kamu itu sudah membahayakan posisi saya sama Anggun. Saya terpaksa kabur karena saya nggak mau dipenjara, Pak. Kamu tinggal ngikutin instruksi dari saya. Di saat saya sudah mengucapkan sesuatu, saya akan selalu menepati janji saya. Kali ini kamu saya ampunin. Kalau kamu berani macam-macam lagi, saya akan bikin kamu gak akan bisa melakukan keahlian kamu lagi. Ngapain kamu sini? Saya datang ke sini hanya ingin menyampaikan rasa sayangnya seorang ayah kepada anaknya. Gak usah bersembunyi di balik kata sayang kamu. Kamu sendiri aja gak pernah ngerti apa arti kata sayang. Karena hati kalian busuk. Saya gak akan pernah segan-segan aku untuk masukin kamu penjara. Mas, ngapain? Ini cuma ngeliat chat doang. Rambut kamu tuh udah lumayan panjang ya sayang. Hmm? Ikut sama komisi juga. Mau aku cukurin nggak? Gak usah, gak apa-apa. Nanti aku sendiri aja. Aku gak mau ngerepotin kamu. Ya udah, tapi nanti dirapihin ya. Semoga usia aku masih sedikit lebih panjang sehingga bisa mengurus suami aku sampai ajal menjemput. Aku bener-bener gak bisa kehilangan kamu, Nuna. Semoga aku bisa secepatnya menemukan Marwan untuk bisa dapatkan penawar racun. Agar kamu bisa sembuh dan menemaniku sampai kakek nenek kelak. Ya, Dek. Kita tidur. Aku kangen sama kamu. Aku manja-manja sama-sama. Saat ini aku sedang sakit. Kalau Mas Dipta meminta haknya, apa aku bisa melakukan kewajiban aku sebagai seorang istri? Aku takut Mas Dipta kecewa kalau aku menolak. Sepertinya Nuna sedih mendengar ucapanku. Aku gak mau dia tertekan harus melayani aku sebagai seorang istri. Maksud aku mau peluk kamu. Aku mau tidur sambil peluk kamu. Kamu udah lepas. Mas Dipta benar-benar perhatian. Terima kasih, Mas. Terima kasih kamu selalu membuat aku nyaman dan bahagia. Ozi! Jerry, Rudy! Ya, Pak. Ada apa, Pak? Bawa Marwan ke sini. Baik, Pak.
Kenapa? Duduk. Racun arsenik yang saya minta khusus untuk kamu masukkan ke dalam tubuhnya Nona itu sesuai dengan instruksi saya. Iya, Pak. Betul. Saya nggak bohong. Saya nggak percaya. Marwan. Jangan bohong kamu. Pak, itu bukan racun yang saya suntikkan ke Nuna kan, Pak? Bapak nggak mungkin bunuh saya kan, Pak? Rosi, Ya, Pak. suntikin ke mana? Baik, Pak. Bapak, tolong, Siap. Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Bapak. Biarkan saya ngambil penawar racun ini, Pak. Saya baru aja ngomong sama Anggon. Dan dia memberitahu saya kalau dia melihat Nona itu dalam keadaan yang baik-baik saja. Sama sekali bukan seperti orang yang sudah mau mati. Jadi kamu bohong sama saya kan? Bukan racun yang kamu suntikan ke dalam tubuhnya Nuna. Saya bersumpah, Pak. Itu racun. Racun arsenik, Pak. Saya nggak mungkin salah. Tidak penting soal gejalanya, Pak. Korbannya pasti akan mati dalam waktu kurang dari 30 hari, Pak. Apa mungkin Nuna sudah mendapatkan penawarnya? Nggak mungkin, Pak. Penawar itu cuma ada sama saya, Pak. Nggak ada yang bisa ngobatin racun itu. Saya bersumpah, Pak. Oke. Saya percaya sama kamu. Kamu tenang aja, Marwan. Yang tadi disuntikan sama Ozi ke dalam tubuh kamu, itu bukan racun. Itu vitamin. Jadi, ini bukan racun, Pak. Tapi bukan berarti saya percaya 100% sama kamu. Kita tunggu aja. Kalau sampai Nuna tetap masih dalam keadaan baik-baik aja, dan nggak akan dalam keadaan kritis, itu berarti kamu udah bohong sama saya. Nah, kalau sampai itu terjadi,